karena kemampuan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi itu semua oleh karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar kami bisa di tempat ini karena rencana Tuhan yang begitu indah atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, semua orang, banyak orang ingin datang kepadamu, tapi Tuhan, jika Tuhan tidak berkenan, maka sia-sia Tuhan. Mereka punya keinginan untuk datang kepadamu, punya keinginan untuk memuji Engkau Tuhan, karena disitulah Tuhan akan memilih mereka. Tuhan akan berbicara mereka, karena Tuhan punya waktu yang indah buat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan mengutus kami berkumpul di tempat ini, bukan karena kemampuan kepandaian kami, tapi itu semua oleh kasih karunia-Mu atas hidup kami, orang-orang yang diperkenan Tuhan. Tuhan, ampuni cacat celah kami, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dari hati ke hati kami, sehingga kami memahami makna panggilan Tuhan, kami memahami makna rencana Tuhan atas hidup setiap umat-Mu Tuhan. Karena dunia semakin hari semakin tidak menentu, dunia semakin hari semakin membinasakan Tuhan. Hanya orang-orang yang pilihan Allah yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala cacat celah kami dalam Tuhan mengutus kami untuk membukakan rahasia kebenaran firman. Di saat-saat Tuhan kami tidak berdaya, biarlah Tuhan berikan kekuatan melalui hikmat makrifat, sedikit bahasa lidah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kirimkan kepada kami, sehingga kami mampu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap umat-Mu pada hari ini yang percaya dan merindukan zaman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan acara demi acara, khususnya di puncak pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berkenan, biarlah Tuhan yang menilik hati kami masing-masing Tuhan. Dan disitulah Tuhan berbicara, dan disitulah Tuhan akan berjanji. Semua apa yang dikatakan Tuhan, sedikit pun Tuhan tidak akan terlewati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya dalam kuasa kebenaran Engkau, supaya kami mampu menyampaikan seperti apa yang Tuhan katakan kepada kami secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami mulai dari pertengahan hingga akhirnya nanti hanya dalam kuasa tangan Tuhan kami Yesus Kristus, dan sertakan malaikat badai api pelantara surga untuk mengawal kami, mengiring kami, menjaga kami Tuhan, sehingga kami yang percaya dapat jamaah Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan. Suatu berkat yang begitu besar buat kita semua, jikalau pada hari ini kita bisa datang di tempat ini bukan karena kekuatan kita semata-mata. Jikalau Bapak Ibu datang di tempat ini bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kemampuan Bapak Ibu sendiri, tapi itulah pilihan Tuhan ya, untuk kita semua. Walaupun ya, dalam kondisi saat zaman-zaman lagi digenapi ya, tapi memang tidak banyak umat-umat Tuhan yang mengerti maksud Tuhan, yang mengerti bahasanya Tuhan. Walaupun seorang gembala berkali-kali menyampaikan ya, maksud dan tujuan Tuhan, tapi juga tidak semua para umat mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu,
Jikalau kita ada di tempat ini, itu suatu kemurahan yang besar untuk kita dan dari Tuhan, sebab dengan firman yang disampaikan melalui siapapun mereka, Tuhan tentunya punya maksud dan tujuan. Ya. Kalau pada pagi hari ini kita bisa datang di sini, ya, itu suatu kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara semua, sebab banyak, ya, umat-umat Tuhan yang ingin datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apalagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tentunya ada saja sehingga mereka tidak bisa datang di tempat ini. Nah, seperti bulan-bulan ini, ya tentunya saudara mengerti, banyak umat Tuhan, orang Kristen secara khusus merayakan Natal, ya, dan mereka hanya memaknai Natal itu sebagai pesta pura, ya, tidak dipahami secara makna inti maksud Natal itu yang sesungguhnya, sehingga nanti akan terjadi peristiwa seperti zaman Nuh. Orang hanya merayakan makan minum pesta pora, ya. Kedatangan Tuhan ternyata tidak disangka-sangka. Tapi bukan berarti kedatangan Tuhan nanti seperti zamannya Nuh melalui air bah, bukan, ya, berbeda. Jadi oleh sebab itu, ya, di dalam kita memahami Natal, ya, kita harus paham secara detail setiap ayat demi ayat, setiap kalimat demi kalimat yang mungkin pembalaan mengutarakan secara berulang-ulang. Bukan berarti nggak ada maksud, supaya apa? Kita tidak lupa, supaya kita paham di mana yang diulang itu. Di situ ada kunci maksud rencana Tuhan untuk kita semua. Dan seperti bulan-bulan Desember saat ini, banyak orang datang beribadah hanya setahun sekali, yang tujuannya karena dia identitas orang Kristen, ingin merayakan Natal, datangnya cuma setahun sekali. Itu mungkin kalau bahasa Inggrisnya kober, ya, bisa kober, ya. Kenapa kober, ya? Karena ya kalau memang Tuhan tidak berkehendak, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Sebab itu di saat kita memahami, ya, dan tergembala, di mana kita digembalakan seizin Tuhan, tentunya pembalaan berbicara banyak tentang kebenaran firman, sehingga masing-masing umat dituntut untuk memahami makna Natal, ya, secara utuh, ya. Makna Natal untuk kita di akhir zaman itu seperti apa maknanya, ya. Jangan Natal dipahami sebatas pesta pora, makan minum, bersukaria, bukan situ maksudnya, ya. Kalau kita bicara makna Natal secara umum, ya, bisa saudara mengambil referensi, ya, utamanya di dalam Injil Matius pasal pertama mulai ayat 18 sampai 25. Ya, nggak perlu dibaca, ya. Cuma saya ingin menunjukkan referensi utamanya, ya, Natal, ya, berdasarkan Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Di sana dikatakan kelahiran Yesus dinubuatkan dan dinyatakan kepada Yesus. Itu intinya di Injil Matius itu. Kalau di Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, ya, di sana ada malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril memberitakan kelahiran Yesus
kepada Maria. Itu di Lukas. Artinya apa? Setelah dinubuatkan di dalam Injil Matius pasal 1, ya, baru ada pemberitaan. Ini urutannya. Nubuatan, ada pemberitaan, dan nanti ada kegenapan. Dari Lukas pasal 2 ayat yang ke 1 sampai 20. Kenapa kok tidak boleh dibaca ya? Karena panjang pasalnya ya. Saya ingin menunjukkan referensi utamanya ya. Di situ mengatakan setelah dinubuatkan dan diberitakan di Lukas 1 26 sampai 38, baru peristiwa kegenapannya itu terjadi. Jadi Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 ini menunjukkan peristiwa kegenapan Natal. Ya. Dan Natal itu sendiri ya, kisahnya adalah kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem dan gembala yang datang. Artinya seperistiwa itu ada saksi kegenapan peristiwa itu. Ini referensinya. Lantas referensi yang keempat, ya, ini merupakan referensi Natal utamanya, yaitu di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, di sana dikatakan saat kegenapan terjadi, ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan itu? Orang Majus dari timur. Ya. Jadi kebenaran firman itu harus ada proses. Nggak bisa kebenaran firman itu datang-datang terjadi, tidak bisa. Harus ada proses dari mulai penubuatan. Ya. Ada pemberitaan, pemberitahuan, ada firman. Setelah itu lanjut ke kegenapan yang dinubuatkan. Dan pada kegenapannya ada kesaksian, artinya yang menyaksikan peristiwa itu terjadi. Ya. Jadi seperti kelahiran Tuhan Yesus ya, di waktu plus minus 2000 tahun yang lalu, itu sudah dinubuatkan di dalam Injil Matius, diberitakan oleh malaikat Jibril di Lukas pasal 1. Ya. Setelah dinubuatkan, diberitakan, ya, digenapi di Lukas pasal 2. Ya. Dan rangkumannya di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saat kegenapan terjadi, ada kesaksian. Itu yang dimaksud firman kebenaran. Ya. Jadi kegenapan firman harus melalui proses. Ya. Itulah identitas yang hidup. Oleh sebab itu dikatakan firman itu hidup, bagaikan air kehidupan yang memberi hidup setiap umat yang memahami. Jiwanya hidup, pemahaman tentang Kristus hidup, ya, sehingga mereka ya bisa berbicara dengan perkataan yang membangun, perkataannya hidup. Karena apa? Karena identitas firman itu hidup. Artinya apa? Ada kehidupan di dalam firman. Seperti saat ini ya, saat ini dalam arti ya konteks Natal, karena ini bulan Desember, banyak orang menyaksikan Natal ya. Jadi Natal saat ini adalah kegenapan nubuatan waktu di 2000 tahun yang lalu ya. Dan Natal saat ini
Artinya Natal pada umumnya akan menghantar kita atau memberi pengertian kita pada kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Nah, ini kan jarang dipahami oleh saudara-saudara kita di luar sana. Sehingga Natal hanya dipahami pesta pora, makan minum, tukar-menukar hadiah. Ya. Padahal Natal, kelahiran Tuhan, itu merupakan nubuatan kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Jadi kita harus paham ya, soal makna Natal secara utuh menurut kebenaran firman. Oleh sebab itu, ya, makna Natal yang sebenarnya adalah, kan ulang, kedatangan Tuhan yang pertama. Jadi Natal wujud ya kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi menghantar pemahaman kita untuk mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Itu Natal. Nah, coba kita baca ya, karena ayatnya pendek, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman yang telah menjadi manusia. Yang pertama, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. 14. Ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ini firman kebenaran. Dari Injil Yohanes 1 pasal 1 dan 14. Saya ambil pokoknya ya. Kalau saudara mau baca tuntas, silakan, mungkin lebih memberi makna yang lebih dalam ya. Kami ambil dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman itu Yesus menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi firman yang tinggal di antara kita pada saat itu tidak ada lain dan tidak bukan adalah Yesus. Oleh sebab itu ya, dikatakan di ayat 1-nya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, pahami ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang telah menjadi manusia itu? Siapa? Jelas menunjuk pribadi Tuhan Yesus. Firman yang bersama Allah itu adalah Allah. Siapa firman yang bersama Allah adalah Allah? Menunjuk jelas Tuhan Yesus. Berarti Yesus yang lahir di 2000 tahun yang lalu adalah Allah yang inkarnasi menjelma sebagai manusia. Ini dasar referensi Alkitab ya. Kami ulang baca dengan pelan ya, supaya kita bisa mencerna, bisa memahami. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini di ayat yang pertama. Diperjelas di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Saya ulang, firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan, siapa firman itu yang telah menjadi manusia pada waktu itu? Ya, saudara bisa menjawabnya. Dan diam di antara kita. Loh, ini titiknya diam di antara kita. Dan kita telah
bisa melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau Bapak Ibu bisa mengenal kasih karunia Tuhan melalui Natal 2000 tahun yang lalu, dan sekarang mungkin saya memberanikan diri untuk mengungkap makna Natal, bahwa nanti ada rentetannya karena merupakan nubuatan dari kedatangan Tuhan yang kedua. Juga bersyukur, harus bersyukur kita punya Tuhan sebagai Allah yang turun menjadi manusia. Ini firman Tuhan, firman kebenaran, firman yang hidup. Jadi kita harus paham, hari demi hari kita mendapatkan diajar kebenaran firman melalui hambanya. Walaupun seolah berulang-ulang, mungkin satu bulan ada 4 kali, ada 5 kali diulang. Karena punya rencana, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana atas kita, yang mau memahami tentunya. Kita yang mau mengerti maksudnya Tuhan. Karena dunia semakin hari semakin kacau. Memang Bapak Ibu secara umum Natal adalah perayaan untuk mengenang kelahiran Tuhan Yesus, mengenang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Masalahnya manusia mau atau tidak. Kalau mereka hanya mengenang Natal hanya sebagai kelahiran Tuhan Yesus, ya mungkin dia datang setahun sekali, hanya mengikuti perayaan, tapi makna Natal sebelumnya dia tidak mengerti. Itu pasti karena kebenaran firman. Jadi Natal bukan hanya hari kelahiran. Saya ulang, Natal bukan hanya hari kelahiran, tetapi inkarnasi Allah, yang maksudnya Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Tentunya di dalam keselamatan ada proses, ada nubuatan, ada pemberitaan, ada kegenapan, ada kesaksian. Itu proses. Ini Natal secara umum. Terus bagaimana makna Natal secara teologi atau secara teologis? Nah, ini yang lebih dalam, lebih rohani. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau cuma ayat sedikit pasti saya baca supaya kita paham. Kalau banyak habis waktunya. Makna Natal secara teologis, secara rohani bisa dilihat atau dibaca dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu telah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menurut rohani atau teologis, Natal yang berarti Allah menyertai kita. Karena apa? Natal lahir sebagai manusia. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi
Natal menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari kita. Ia datang mendekat dengan manusia. Itu merupakan nubuat secara teologi. Kegenapannya nubuat kelahiran Tuhan Yesus sebagai Mesias. Yesus lahir dari keturunan Daud di Bethlehem sesuai dengan nubuatan. Harus ada nubuatan, harus ada kegenapan. Ya, coba kalau kita baca di dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua di Alkitab. Kami ayat 2 itu dalam kurung 5:1. Mika 5 ayat 2. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Disambung di Yesaya 7 ayat 14. Santai aja Mas, supaya paham kita ya, bisa mengamati, menikmati ya, makna Natal, rencana Tuhan untuk kita. Yesaya 7 ayat 14. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Coba di sini harus kita pahami ya. Kita renungkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Terus, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Seorang, pertandanya apa? Seorang perempuan muda. Ya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan memberikan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kegenapan dari nubuatan di Matius 1 ayat 23. Kegenapannya Yesus menjadi Mesias ya. Jadi Natal merupakan peneguhan bahwa Allah setia pada janjinya. Allah setia. Bicara Allah, Injil Yohanes 1 ayat 1 ya, dan 14 tadi mengatakan Allah menjadi manusia. Dari kegenapan ya, Allah setia pada janjinya ya. Dan selain ya, kegenapan atau penggenapan dari nubuat sebagai Mesias ya, ada Natal itu adalah merupakan hadiah terbesar untuk mereka yang menyambutnya, yang mengenalnya, yang menerimanya. Hadiah apa itu? Keselamatan. Natal memberikan hadiah yang terbesar, yang wujudnya adalah keselamatan. Tentunya keselamatan untuk yang percaya. Di mana? Kita kembali ke Lukas pasal 2 ayat yang 11. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Hari ini peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu telah lahir bagimu, bagi kita
juru selamat. Natal adalah awal karya penyelamatan Allah bagi manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Hebat. Firman Tuhan sudah menubuatkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Salah satunya nubuatannya seperti ini. Ya. Dan untuk kita bisa menerima keselamatan, ya, itu bisa kita baca agak panjang sedikitnya di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. ayat yang ke-6 sampai 8. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Ya, 7. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Untuk kita bisa menerima Natal, ya, kita harus ada kerendahan hati seperti Kristus. Kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman. Harus itu supaya kita mendapatkan janji Tuhan. Kerendahan hati dalam arti ya di dalam kita mensikapi setiap firman. Firman itu memang mendidik, salah satunya. Firman itu mengajar, salah satunya. Firman itu memberkati, di antaranya. Berkat yang mana? Berkat yang terbesar firman adalah keselamatan. Keselamatan untuk orang percaya, bukan untuk semua orang. Ya. Jadi harus ada kerendahan hati seperti Kristus. Yang melakukan Natal, orang-orang yang melakukan Natal maksud ini harus ada kerendahan hati seperti Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia. Ya. Bahkan dia lahir di palungan, bukan di istana raja. Bukan di istana raja. Ayat 7 mengatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, ya, seperti seorang babu, dan menjadi sama dengan manusia. Ada kerendahan hati. Ya. Jadi Natal berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 mengajarkan bahwa kemuliaan Allah dinyatakan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati. Lebih dalamnya, kalau kita ingin memahami makna Natal secara utuh maksud kami, kita harus ada kerendahan hati. Seperti Yesus, ya, dengan kerendahan hati. Itu makna Natal yang harus kita pahami. Sebetulnya bukan hanya pada saat Natal. Setiap ibadah datang kepada Tuhan, di mana firman disampaikan, kita harus ada kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Itu Natal yang kita ambil dari konteks makna teologi. Nah, sekarang apa makna Natal
Kita hidup di zaman akhir. Apa maknanya Natal bagi kita? Hidup zaman akhir. Ya. Yang pertama itu kalau kita belajar dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, di sana dikatakan belajar menerima Allah dalam hidup kita seperti Maria. Artinya apa? Belajar menerima kebenaran firman seperti Maria. Sehingga di sana dikatakan di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu mereka meninggalkan dia. Jadi makna Natal ya, untuk kita di akhir zaman ya, kita harus belajar menerima Allah dalam kehidupan kita. Allah yang mana? Kembali ke Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Allah telah menjadi manusia, ada di sekitar kita, di dekat kita. Kita harus belajar seperti Maria, ada kerendahan hati ya. Belajar menerima Allah. Tidak mudah Bapak Ibu untuk kita belajar menerima Allah. Karena apa? Wujudnya Allah adalah firman. Firman menegur, mendidik, melakukan kebaikan, mengajari melakukan kebaikan dan memberkati. Itu yang pertama, makna Natal untuk kita yang hidup di akhir zaman. Yang kedua, coba kita baca di Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Di sana dikatakan ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua, hidup dalam damai seperti yang dikabarkan malaikat. Hidup dalam damai. Kalau orang gak damai, pasti tidak bisa menerima Natal yang sesungguhnya. Pasti tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, kita ambil referensi dari Yohanes 8 ayat yang ke-12. Tolong dibaca Mas, dibantu. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ini salah satu yang ketiga makna Natal untuk orang hidup di akhir zaman. Yesus adalah terang dunia. Ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ya, makna Natal untuk kita yang di akhir zaman menjadi terang bagi lingkungan kita, menjadi terang bagi lingkungan kita. Dimanapun saudara berada, saudara harus menjadi terang. Di mana saudara berada dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam komunitas apapun, harus menjadi terang seperti Yesus adalah terang. Yang keempat, ya, kalau saya baca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, bunyinya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Natal untuk orang akhir zaman ya, harus menghidupi kasih, karena Kristus datang membawa kasih. Itu yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Kalau saya ulang, makna Natal bagi kita saat ini yang hidup di zaman akhir, satu, belajarlah menerima Allah dalam hidup kita, seperti Maria yang ditulis dari Injil Lukas 1 ayat 38. Yang kedua, hiduplah dalam damai, seperti Lukas 2 ayat 14. Yang ketiga, jadilah terang, menjadilah terang di mana saudara ada, seperti dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 ya. Untuk kesemuanya itu saudara harus memiliki kasih. Yang keempat, menghidupi kasih, seperti Yesus datang membawa kasih. Yohanes 3 ayat 16. Jadi inti Natal pada akhir zaman ya, Natal mengingatkan kita, mengingatkan saudara bahwa terang Allah mampu menembus gelapnya hati manusia. Natal harus mampu menembus gelapnya hati kita. Artinya apa? Di antara kita ada yang hatinya masih gelap. Ini nubuat nanti yang akan digenapi. Natal mengingatkan kita ya, bahwa Allah mampu menembus hati kita yang masih gelap. Tentunya kalau saudara ada hati kejengkelan hati, kepahitan hati, saudara tidak akan bisa damai. Saudara tidak bisa menerima Allah dalam hidup kita yang wujudnya firman. Dan saudara tidak akan bisa menjadi terang, apalagi bisa menghidupi kasihnya. Itu mana Natal di akhir zaman ya. Ketika Yesus lahir di palungan yang sangat sederhana, Tuhan atau Ia menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang sering kita anggap kecil. Jadi artinya Bapak Ibu jangan menganggap masalah itu kecil. Sekecil apapun ya, kalau hati saudara, hati Bapak Ibu tergerak, dengarkan dengan peka. Tuhan mau berbuat apa atau berbicara apa. Seringkali diremehkan, yang terkecil diremehkan. Kalau kita kembali ke ranah atau masa Nuh, banyak yang diremehkan. Tahu-tahu bumi dihancurkan, diremehkan oleh orang-orang. Itu masalah yang terkecil, hanya firman. Nuh dianggap orang gila. Ya. Jadi makna Natal untuk kita ya, mengajak kita membuka hati, memberi ruang bagi Kristus. Wujudnya adalah firman Allah yang menjadi manusia, memberi ruang di hati kita bagi Kristus, bagi firman.
sehingga kita menjadi pembawa damai bagi semua orang. Ya. Itu inti Natal pada zaman akhir. Dan kita harus mengerti makna Natalnya sesungguhnya. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, jarang mungkin di luar sana ya hal ini diungkap karena runtutannya banyak dan melalui proses semua, nggak langsung ujuk-ujuk, bahasa ujuk-ujuk ya, bahasa Belanda ya, ujuk-ujuk ya, enggak, ada proses. Oleh sebab itu berbahagia kalau kita setiap hari, setiap saat bisa diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Siapapun hambanya yang dipakai mengungkapkan kebenaran firman, kita harus bahagia. Karena apa? Tuhan tidak langsung datang ujuk-ujuk untuk kita bisa paham, tidak bisa. Prosesnya seperti itu. Jadi kita harus mengerti makna Natal itu sebetulnya seperti apa. Karena nanti ya, peristiwanya mengerikan. Nanti ya. Jadi kita harus mengerti Natal. Sekarang pertanyaan kita balik. Kenapa? Ya, Natal harus dimengerti. Di luar sana nggak ada bicara Natal dia mengerti. Pokoknya Natal, pesta pora, menukar hadiah, makan minum, doa, ibadah, setelah itu pulang. Kan seperti itu pada umumnya. Nggak seperti mungkin di tempat ini. Kita harus dituntut mengerti Natal. Intinya apa? Maknanya apa? Ya, sebab Natal adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Ini pasti. Natal adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Tuhan datang yang pertama ke dunia dalam wujud manusia, digenapi oleh Yesus Kristus. Penggenapan Natal kedatangan yang pertama adalah Yesus Kristus. Dan ini dikatakan orang peristiwa kedatangan yang pertama. Sedangkan ingat ya, sedangkan yang kita nantikan sekarang ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan pertama wujudnya Natal. Itu pun banyak orang menolak, tidak percaya. Padahal Natal adalah untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya. Itu pun banyak yang menolak. Nah sekarang yang kita nantikan bukan Natal lagi, karena Natal sudah lewat. Itu sudah menggenapi nubuatan. Yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan yang pertama istilahnya Natal. Ya. Sekarang kalau kita kaitkan dengan pertanyaan sebabnya kenapa ya, Natal kok disebut kedatangan yang pertama? Ada referensinya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibaca dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia ya, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita menunjuk kita semua manusia ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa
Bapa wujud pribadi Allah, sebutan kita kepada Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini referensinya kenapa Natal merupakan kedatangan Tuhan yang pertama. Injil Yohanes 1 ayat 14 menegaskan seperti itu, yaitu firman telah menjadi manusia. Ini merupakan bukti yang paling jelas bahwa Allah datang ke dunia, merupakan kedatangan yang pertama yang disebut Natal. Bahkan di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di sana dinyatakan, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Ini menandai awal kehadiran Tuhan, awal kehadirannya secara fisik di dunia. Itu Lukas 2 ayat yang 11. Bahkan di Galatia pasal 4 ayat yang keempat, ya, dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Kapan genap waktunya? Yang jelas penegasan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia pada waktu tertentu sesuai nubuatan kegenapan. Ya. Penegasan bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia sebagai manusia pada waktu tertentu. Begitu pula nanti di tatanan kedua, waktunya juga tertentu. Dan semua ayat ini, ya, yang telah kita baca tadi, ya, menunjuk pada kedatangan Tuhan yang pertama karena wujudnya Natal. Dalam kedatangan yang pertama atau Natal, Tuhan Yesus datang sebagai bayi. Dengan misinya apa? Datang sebagai bayi tapi punya misi. Misinya penyelamatan bagi orang yang menerima misi itu. Penyelamatan bagi orang yang suka menerima misi atau kebenaran firman. Ada penyelamatan. Sebelum memberikan sebagai penyelamat, ya, dia mengajarkan dengan kebenaran. Firman juga mengajarkan dengan kebenaran. Bukan hanya itu saja, juga perlu dengan pengorbanan. Pengorbanan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ada pengorbanan, mengajarkan kebenaran, baru memberikan keselamatan. Jadi Natal, ya, adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Ya, saya ulang sekali lagi, sedangkan yang kita nantikan saat ini, yang kita nantikan sekarang adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Supaya kita selamat, kita harus belajar dari Natal. Belajar makna intinya Natal seperti apa, supaya kita bisa mengerti kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Ya. Karena apa? Kita harus bicara Natal. Bicara kedatangan Tuhan pertama adalah Natal. Karena
kedatangan Tuhan yang pertama berbeda dengan kedatangan yang kedua. Berbeda. Ya. Sangat berbeda sekali. Dan Alkitab sangat jelas membedakan keduanya. Kalau pada kedatangan yang pertama, ya, disebut Natal, ya, itu referensinya ada di Lukas 19 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini kedatangan yang pertama. Tuhan, ya, anak manusia yang wujudnya adalah bayi Kristus, datang untuk mencari kita yang hilang. Hilang karena apa? Hilang sejak zaman Adam. Hilang dalam dosa. Dia mencari kita yang hilang dan ingin menyelamatkan. Itu kedatangan Tuhan yang pertama, ditulis di dalam Injil Lukas 19 ayat 10. Ya, Yesus datang dalam kerendahan hati, di palungan, hanya karena gara-gara ingin menyelamatkan kita yang hilang dari hadapan Tuhan karena dosa pada waktu itu. Ya, Yesus rela datang dengan kerendahan hati di palungan sebagai bayi, ya, dan manusia. Coba kalau kita renungkan lebih dalam, hanya bertujuan untuk keselamatan, untuk menyelamatkan kita yang kita selama ini hilang dari kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan penebusan yang luar biasa atas kita saat ini yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu pada kedatangan yang pertama. Kalau pada kedatangan yang kedua, ya, bisa dibaca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 30. Yang bunyinya begini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini bedanya, perbedaannya. Kedatangan Tuhan yang pertama, misinya Tuhan untuk keselamatan, untuk menyelamatkan kita yang dianggap hilang. Yang kedua, kedatangan Tuhan dalam kemuliaan dan penghakiman. Itu Injil Matius 24 ayat 30. Anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa, dan kemuliaan. Artinya apa? Dalam kemuliaan dan penghakiman. Bahkan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28, ya, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk keselamatan mereka yang menantikan Dia. Itu dalam Ibrani. Ini kedatangan Tuhan yang kedua.
Beda dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan seperti itu. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kedatangan yang kedua, kita memang masih ada keselamatan, tapi jika kita menantikan Dia. Karena apa? Di situ ada penghakiman. Untuk keselamatan mereka menunjuk kita, ya, yang menantikan Dia. Dan ayat ini, ya, menunjukkan, ya, bahwa kedatangan yang pertama Tuhan itu sama dengan membawa penebusan untuk kita. Kedatangan yang kedua membawa penyempurnaan bagi umatnya yang bertahan menantikan Dia. Dan tentang kedatangan Tuhan itu semua sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Nah, baik waktu, tempat, dan peristiwa. Artinya apa? Sudah dinubuatkan baik tempatnya, waktunya, dan peristiwa seperti apa. Seperti dalam Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang pertama. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kedatangannya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perawan, ya, ayat 7 maksud kami Yesaya 7:14 bunyinya begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu tadi sudah dibaca. Ya, pertanda, ya, Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang pertama. Ya, seorang perawan, artinya bahasa Alkitab perempuan muda. Bahasanya sekarang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan tadi dalam Mika 5 ayat kedua, Mesias akan lahir di Bethlehem, tempat Bethlehem, dan ini sudah digenapi pada Natal. Sudah digenapi pada Natal. Jadi makna Natal yaitu Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dunia. Itu jelas. Wujudnya bayi, ya, dan Alkitab memberikan banyak referensi bahwa Tuhan Yesus datang yang pertama dalam bentuk sebagai manusia. Yang tadi sudah kita baca, referensinya ada, ya, dan kita harus tahu kedatangan pertama berbeda dengan kedatangan yang kedua yang masih kita nantikan. Berarti Tuhan datang yang kedua tadi belum, tapi sudah ditulis di dalam Alkitab. Sudah ditulis dalam Alkitab kapan Tuhan Yesus datang yang kedua. Kita sudah paham Natal adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Yang kita nantikan kedatangannya yang kedua, kapan? Ya, kapan? Ya, jawabnya menurut Alkitab sangat jelas. Ya.
Yang pertama, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Itu yang kedua, catatan yang kedua. Yang pertama, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Yesus sendiri yang menasihatkan seperti ini. Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Referensinya ada di Matius 24 ayat yang ke-36 yang bunyinya seperti ini. Matius 24 ayat yang ke-36 ya, yang bunyinya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua? Tuhan mengasihkan rambu-rambu di Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang boleh tahu. Bahkan dikatakan malaikat di surga, ingat, malaikat di surga maupun anak tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa sendiri. Artinya apa? Ini berarti tidak ada manusia yang boleh tahu. Ya, tidak ada manusia yang tahu. Tidak ada nabi yang tahu. Artinya di zaman sekarang tidak ada hamba Tuhan yang tahu tentang kedatangannya yang kedua. Bahkan tidak ada malaikat yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan yang dalam keadaan sebagai manusia juga tidak mengungkapkan waktunya. Jadi siapapun yang mengaku tahu, mengerti tanggal kedatangan Tuhan yang kedua, ingat ya, itu pasti salah menurut Alkitab. Saya katakan salah menurut Alkitab, salah menurut kebenaran firman, pasti salah. Ayatnya jelas. Walaupun tentang saatnya tidak dijelaskan, walaupun tentang saat waktunya tidak dijelaskan, tetapi jangan takut, Tuhan Yesus memberi tanda-tanda bahwa waktunya sudah dekat. Waktu kedatangannya sudah dekat. Di mana tanda-tanda itu? Ya, karena ini banyak ya, jadi nggak usah dibaca supaya waktu ini habis. Ya, tanda-tandanya di Matius 24 ayat 3 sampai 14 itu tanda-tanda. Tuhan Yesus memberi tanda-tanda bahwa waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, referensinya Matius 24 ayat 3 sampai 14. Tanda-tandanya ya, di situ dikatakan bangkitnya nabi palsu. Ya, itu ditulis di ayat 5 dan 11. Tandanya yang pertama, bangkitnya nabi palsu atau orang yang mengaku Mesias. Seorang pendeta yang mengaku juru selamat, Mesias, itu nabi palsu. Ayat 5 dan 11. Yang kedua tandanya apa? Terjadi perang dan kabar tentang perang. Ditulis di ayat 6 sampai 7a. Yang ketiga, terjadi kelaparan besar. Yang ditulis di ayat 7b, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kelaparan besar.
terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Rututannya jelas, peristiwanya jelas. Tanda yang selanjutnya, bertambahnya kejahatan. Bertambahnya kejahatan. Banyak orang menjadi murtad. Murtad dalam hal ini tidak percaya kebenaran firman, mengingkari kebenaran firman, murtad. Seperti yang ditulis di ayat 10. Dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Di ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 12. Yang terakhir, tanda-tanda yang terakhir, Injil. Ya, itu di ayat 14. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil sudah diterima di seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Belum sudah, tapi baru tiba penggenapannya. Ini kalau kita bayangkan ya, ini sepertinya kontraksi ya bagi kita orang-orang yang percaya ya, bagi orang-orang ya, seperti kontraksi kesakitan bagi orang ibu yang melahirkan ya, seperti yang ditulis dari Wahyu 12 ayat 2. Hal kedatangan Tuhan ya, Injil sudah diberitakan dan diterima di seluruh dunia. Ini merupakan kontraksi rasa sakit bagi seorang ibu yang akan melahirkan, seperti yang ditulis dari Wahyu 12 ayat 2. Jadi kebenaran firman yang benar bukan penentu tanggal kedatangan Tuhan ya. Saya ingatkan ya, kebenaran firman yang benar bukan menentukan tanggal kedatangan Tuhan, tapi menunjukkan bahwa waktu kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Karena apa? Ada tanda-tandanya. Oleh karena itu, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini ya, kita diingatkan, kita harus berjaga, harus mengerti makna yang sekarang lagi diramaikan saudara kita di luar sana yang merayakan Natal hanya sebatas pesta. Bukan hanya itu. Natal menghantarkan kita untuk memahami kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kedatangan yang kedua tidak ditunjukkan kapan waktunya. Tuhan sendiri mengatakan, tapi diberikan tanda-tandanya. Karena kedatangan Tuhan bagi mereka yang tidak memahami makna kebenaran firman soal kedatangan Tuhan yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 2 mengatakan, Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Artinya apa? Tidak diketahui orang. Bukan Tuhan datang sebagai pencuri atau melakukan pencurian, bukan. Artinya tidak diketahui oleh semua orang.
Hanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tahu. Kenapa? Sudah ada tanda-tandanya. 1 Tesalonika 5 ayat 2 mengatakan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya apa? Tuhan Yesus datang yang kedua secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba bagi orang yang peka dengan kebenaran firman, yang ngerti dan tidak terduga kedatangan Tuhan. Yang kedua, tidak dapat diprediksi oleh semua orang. Siapapun mereka, pendeta, siapapun mereka, tidak bisa mengerti, tidak bisa memprediksi. Ini firman Tuhan. Saya tidak menyoal ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menyangkal pada pemberitaan kedatangan Tuhan mungkin di tahun 2035, tahun 50. Silakan Pak mereka. Tapi kalau kita paham kebenaran firman, jelas kedatangan Tuhan ya, secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, tidak terduga ya. Tetapi di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ini artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua dilihat banyak orang, bukan sembunyi-sembunyi, walaupun secara tiba-tiba. Wahyu pasal 1 ayat 7 mengatakan seperti itu. Setiap mata akan melihat dia. Ya, setiap mata akan melihat dia. Ya, artinya apa? Tidak ada yang rahasia sebetulnya tentang kedatangan Tuhan. Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tersembunyi tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Sudah diungkap, sudah dinubuatkan, sudah ditunjukkan tanda-tandanya seperti itu. Kalau Natal merupakan kedatangan Tuhan yang pertama, juga sudah diungkap, sudah ditunjukkan tanda-tandanya, dan itu sudah terjadi. Nah, sekarang Natal akan memberikan arah kita untuk memahami kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua tidak bisa ditentukan tanggalnya, tidak bisa diprediksi kapan waktunya, harinya, bulannya, tahunnya, tidak bisa. Dasarnya firman Tuhan sudah bicara. Jadi kalau ada seorang pendeta, tidak tahu gelarnya doktor kayak, ya, atau apapun di atas doktor, profesor, kalau dia berbicara bisa datang tanggal waktu dan Tuhan datang, itu salah menurut Alkitab. Salah, Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Ya. Dan kedatangan Tuhan yang kedua menurut Wahyu 1 pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 7 dilihat oleh semua orang. Ya, setiap mata akan melihat dia. Artinya tidak ada yang rahasia tentang kedatangan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi. Dengan begitu, dari referensi yang kita baca dan kita sampaikan, menurut saya sudah pelan, ya, sudah paling pelan, nggak keburu-buru. Ya, dengan demikian kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua akan nyata dan kelihatan oleh semua orang. Nah, ini yang menulis kitab Wahyu, kitab yang terakhir, kitab yang pasti digenapi di Wahyu 1 ayat
maju. Ya. Dan agar kita bisa bertahan, dan selamat di hari kedatangan yang kedua, maka harus mengerti Injil. Kita harus mengerti firman. Untuk selamat kita harus mengerti firman. Seperti kedatangan Tuhan yang pertama, Maria, Yusuf mengerti firman. Begitu juga untuk kita yang hidup di zaman akhir, supaya kita bisa bertahan dan selamat di hari kedatangannya nanti. Kapan itu tadi saya katakan rahasia, tapi bisa dilihat semua orang. Maka caranya kita harus mengerti Injil, berjaga-jaga seperti yang ditulis dalam Matius 24 ayat yang ke-13, supaya kita bisa selamat. Di sana dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kita harus bertahan. Ya, dunia mungkin semakin goncang, tapi tanda-tanda kita sudah diberikan. Tinggal kita peka atau tidak dengan tanda-tanda itu. Kalau kita bisa bertahan dalam kondisi yang seperti itu, ya, kita selamat karena kita bertahan sampai kesudahannya. Dan orang yang bisa bertahan, saya ulang ya, orang yang bisa bertahan adalah orang atau mereka yang mengerti kebenaran firman-Nya. Ini yang bisa bertahan. Memang proses untuk mengerti firman Tuhan itu proses. Ini yang bisa bertahan. Oleh karena itu, kita sangat perlu firman. Kita sangat perlu firman dalam hati kita, artinya jiwa kita, bukan daging kita. Kalau daging manusia seringkali menjauhi firman, tapi kita, jiwa kita, ya, perlu firman. Firmannya seperti apa? Firman yang benar, kebenaran firman. Sebab di dalam kebenaran firman banyak rahasia tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Kebenaran firman, ya, banyak, ya, mengungkapkan, mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan firman kebenaran merupakan rahasia bagi mereka yang tidak mengenalnya. Nah, firman kebenaran untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan itu suatu rahasia yang dia tidak bisa mengungkap. Firman kebenaran bagi mereka yang tidak mengenalnya adalah rahasia. Tetapi bagi kita yang mengenalnya, menerima Yesus, ya, Tuhan menyarankan, ya, untuk kita berjaga-jaga. Seperti ditulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42. Hendaklah kita berjaga-jaga. Yang punya lengkapnya begini, ya. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hanya berjaga-jaga, ya. Dan bukan hanya berjaga-jaga saja, bukan hanya berjaga saja, tapi harus bersiap sedia. Seperti yang ditulis di ayat 44. Berjaga-jaga dan bersiap sedia. Nah, saya bacakan 20 Matius 24 ayat 44 42 untuk berjaga-jaga. Ayat yang ke-40, sebab itu hendaklah kamu juga
siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang kedatangan Tuhan yang kedua bukan soal kapan, soal waktu, tapi bagaimana kita hidup sebelum Tuhan datang itu. Berjaga-jaga dan bersiap sedia, setia mendengarkan firman Tuhan. Berjaga-jaga artinya setia mendengarkan kebenaran firman, siapapun mereka yang diutus untuk menyampaikan firman. Kita harus berjaga-jaga. Dan tugas kita sebagai orang pemberita firman atau orang percaya bukan mencari tanggal kedatangan Tuhan, bukan mencari tanggal kedatangan Tuhan, tapi berjaga-jaga dan bersedia, bersiap sedia. Itu tugas kita menurut kebenaran firman. Dengan demikian, jika kita ingin selamat pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, sudah jelas Tuhan Yesus menekankan untuk bersiap, bukan menghitung waktu kedatangan, tapi harus bersiap dan berjaga. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan tentang tanggalnya tidak ada yang tahu, tetapi tandanya sudah diberitahu. Ingat ya, tentang saat tanggal tidak ada yang tahu, tapi tanda-tandanya sudah dijelaskan. Tuhan Yesus akan datang secara tiba-tiba dan harus kita pahami. Ya. Yang terpenting adalah berjaga-jaga dan hidup di dalam kebenaran firman, di mana firman yang memberikan air kehidupan untuk bisa menghidupi jiwa kita, mengerti makna Tuhan, mengerti makna rencana Tuhan melalui kedatangan yang pertama, supaya kita bisa mengerti tentang kedatangan yang kedua. Karena apa? Karena masing-masing fase kedatangan Tuhan ada perbedaan. Kedatangan Tuhan yang pertama berbeda dengan kedatangan dua, baik tempat, waktu, peristiwa, kegenapannya berbeda. Mulai dari nubuatan, pemberitaannya, ya, sampai terjadi peristiwanya itu berbeda. Bahkan tempatnya berbeda, tujuannya pun juga berbeda. Untuk mengerti dan memahami perbedaan itu, ya, kita dapatkan, kita peroleh dengan cara harus sering membaca firman, membaca Alkitab, ya, menerima kebenaran firman. Caranya seperti itu, dan mencari kebenaran firman yang benar dimanapun dan proses apapun yang saudara rasakan saat mencari firman kebenaran. Itu pasti ada proses, pasti ada proses. Bukan firman yang menjadi berkat, memberkati, bukan hanya itu. Ada proses, menyakitkan, kita dididik, disucikan, setia, diberkati, itu bertemu. Dan apabila Bapak Ibu proses-proses yang kita terima baik melalui kebenaran firman, ya, itu memang bisa mendidik kita, bisa mendidik saudara. Lakukan dengan bersyukur, lakukan dengan bersyukur, karena di balik semua itu Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saudara. Ya. Lantas, ya, itu perbedaan kedatangan yang pertama. Perbedaan kedatangan Tuhan yang pertama, yang kedua banyak, ya, caranya banyak sekali.
mungkin ya, waktunya sudah cukup panjang, ya, cukup panjang, cukup lama, maksudnya cukup lama yang kami habiskan dengan apa adanya. Jadi kita harus memahami makna Natal yang akan menghantar kita di dalam memahami kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi apa gunanya kita harus memahami makna Natal secara utuh? Sekarang kita balik, apa gunanya untuk kita bisa memahami firman kebenaran secara utuh? Tujuannya supaya mengerti kedatangan Tuhan yang pertama, mengundang kita untuk percaya kepadanya, dan orang yang percaya mendapat keselamatan. Itu sudah ya. Lantas kedatangan Tuhan yang kedua mengundang kita semua untuk hidup bersiap-siap, setia, dan berjaga-jaga untuk menerima keselamatan. Keselamatan apa itu? Keselamatan di langit dan bumi yang sudah diperbarui. Kok ada? Ada. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kedatangan Tuhan akan menyelamatkan kita untuk bisa ya hidup di dalam langit dan bumi yang baru, artinya hidup setelah langit dan bumi diperbarui. Ya. Oleh karena itu Natal ya, jangan hanya ya, dikenang sekedar merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jangan ya, tapi mengenali awal dari rencana keselamatan Tuhan yang akan membawa kita, yang akan membawa saudara sampai kepada langit baru dan bumi yang baru. Dan untuk bisa ke sana, yaitu ke langit baru dan bumi yang baru, harus mengerti tanda-tanda secara detail kedatangan Tuhan yang kedua. Harus ngerti supaya kita bisa bertahan. Ya. Jadi ada runtutannya. Kedatangan Tuhan yang pertama dalam wujud Natal. Ya, firman telah menjadi manusia, firman telah menjadi daging, akan menghantar kita, memahamkan kita untuk bisa mengerti kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan? Tadi sudah saya katakan. Ya, dan Natal ya mengenali awal dari rencana keselamatan Tuhan yang akan membawa hidup saudara, hidup kita sampai kepada langit baru dan bumi baru nanti. Dan untuk bisa ke sana, ke langit baru dan bumi baru, harus mengerti tanda-tandanya. Kapan itu? Kapan kita tahu tanda-tanda di langit baru dan bumi yang baru nanti? Ya, seperti tadi yang dikatakan dalam Wahyu. Perlu tahu? Ini karena waktunya sudah cukup siang, ya. Perlu tahu tidak? Oke lah, kita tunggu dari kesempatan. Ya, jika Tuhan memberikan waktu akan kita sedikit bedah langit baru dan bumi baru itu seperti apa, supaya kita memahami, ya, supaya kita tidak sia-sia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan berkat-berkat secara materi, bukan. Janji Tuhan akan membawa hidup kita ke langit baru dan bumi yang baru nanti. Dan di mana langit baru dan bumi yang baru itu? Seperti apa peristiwa untuk tahu terjadinya langit baru dan bumi yang baru itu?
nanti akan kita bedah setelah ya Tuhan mengizinkan kapan waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.
saat ini kami tidak lepas menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Jika sampai saat ini kami tidak tuntas menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, semua umat yang menyaksikan, yang datang mendengarkan kebenaran firman, Tuhan memakai dia, Tuhan memilih mereka Tuhan untuk mengenali kebenaran firman di akhir kedatangan Kau yang kedua. Kami percaya Tuhan, kami percaya biarlah firman-Mu yang singkat boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan menguji kami, Tuhan saatnya Tuhan memberikan tanda-tanda akan rencana kegenapan firman-Mu Tuhan, kami ada, kami menerima, sehingga kami datang menerima suatu penyempurnaan Tuhan, bukan suatu penghakiman, tapi Tuhan yang tidak berjanji melalui undaran firman pada siang hari ini. Tuhan, pakai semua umat-Mu, pilih semua umat yang pada hari ini berdatang beribadah memuji memuliakan kebenaran Engkau. Pakai Tuhan suatu pertanda keajaiban Bapa, suatu pertanda keajaiban Tuhan atas mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan berkat secara materi Tuhan, tapi boleh hidup dalam kekekalan yang Tuhan telah tentukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan semua orang-orang yang mendengarkan, memahami Natal sebagai kedatangan Tuhan yang pertama, yang akan menghantar kami untuk memahami, menerima kedatangan Tuhan yang kedua yang kami nantikan saat ini. Tuhan, Tuhan layakkan kami, layakkan semua umat-Mu yang memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak terteror dengan adanya nabi palsu, roh-roh antikris yang sudah berkeliaran di mana-mana, yang mengaku dirinya seorang Mesias yang diutus Tuhan, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan kami tetap fokus, enggan untuk menghakimi mereka, enggan untuk menghujat mereka, karena penghakiman adalah Engkau yang punya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, yang di dalam nama-Mu kami serahkan juga negara kami yang tercinta, yang Engkau berikan hikmat akal budi pada pemerintahan mereka, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan oleh semua umat yang ada di seluruh muka bumi Tuhan, sehingga kegenapan Tuhan akan terjadi. Itulah wujud kebenaran firman yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua acara demi acara yang sebentar akan diraih, dibicarakan oleh keluarga muda kita semua untuk mengenang kedatangan Tuhan yang pertama, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita tidak salah mempersepsikan Tuhan makna yang sebenarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.